Bang Sangaji mempertanyakan penangkapan Tifa dan Roy hari ini bahkan tidak ada hal yang baru, bukti baru tidak ada. Jadi ini yang dipertanyakan, kenapa ada penangkapan pagi tadi? Ya, penangkapan tadi pagi dilakukan bahwa secara formil terpenuhi misalnya syaratnya karena 2 alat bukti sudah ada. Terus surat perintah penangkapan sudah ada, berita acara penangkapan sudah ada. Yang jadi pertanyaan, kenapa baru sekarang? Apakah kemudian karena sudah P21 sehingga kemudian kesempatan mengajukan pra peradilan tidak ada karena perkara sudah akan dilimpahkan kepada kejaksaan. Itu yang menjadi misteri, itu yang menjadi pertanyaan. Apakah ini satu strategi untuk penyidikan dan melepaskan untuk dari jeratan pra peradilan. Tetapi bahwa secara formil syarat-syarat tadi sudah dipenuhi, tetapi yang menjadi persoalan adalah secara materialnya. Kenapa terjadi saat ini, apakah memang faktor-faktor itu yang mempengaruhi atau kemudian faktor-faktor narasi-narasi lain yang dibangun, yang kita cermati dari berbagai media. Tetapi bahwa proses terjadinya penangkapan yang dilanjutkan dengan penahanan semuanya adalah berdasarkan alat bukti. Tapi kalau menurut Pak Suparji sendiri, apakah lebih baik pihak Jokowi ya perlu membuktikan ijazah asli dulu, baru membuktikan soal ataupun memproses kasus pencemaran nama baik? Bahwa yang bersangkutan pihak Pak Jokowi sudah yakin bahwa ini sudah asli gitu. Maka kemudian menganggap orang yang mengatakan palsu itu dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Yang jadi persoalan adalah pembuktian tentang keaslian itulah yang kemudian belum terjadi. Bahwa pembuktian keaslian ini kan kemarin bersumber dari yang mengeluarkan, yang bersumber kemudian dari Bareskrim yang mengatakan bahwa ijazahnya adalah identik, meskipun identik tapi tidak sama kalau dengan menurut asli. Pak Suparji, saya tanya pendapat Anda, perlu tidak diusut dulu soal kasus ijazahnya, dibuktikan keaslian ijazah Jokowi dulu, baru memproses kasus pencemaran nama baik? Ya, ini akan dibuktikan dalam persidangan nanti, itu harapannya bahwa dalam persidangan nanti Pak Roy dan Bu Tifa akan buktikan keyakinannya bahwa ini ijazahnya adalah palsu, sehingga kemudian kalau terbukti palsu maka tidak dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Memang bahwa selama ini yang dianggap asli dan palsu bersumber dari berbagai otoritas yang mengeluarkan tadi itu, dan oleh penyidik dibangun sebuah keyakinan dianggap telah kemudian asli, dan dengan pendekatan praduga tidak bersalah ditetapkanlah tersangka, dilakukanlah penangkapan dan penahanan, dan kita akan tunggu pertarungannya di dalam persidangan nanti itu yang harapannya bisa terbuka, bisa disaksikan oleh semua pihak, dan kemudian pihak-pihak yang mengatakan hadir betul di dalam persidangan nanti gitu. Kalau saya tanya perspektifnya, silakan. Yang pertama soal pra peradilan. Memang menurut saya, kami melihat bahwa ini strategi penyidik untuk menghindari upaya pra peradilan. Karena penangkapan dilakukan di hari Jumat hari ini, tentu kami tidak bisa mendaftarkan permohonan pra peradilan. Sabtu besok pengadilan tutup. Terima perkara. Ya, kemudian Minggu juga kami tidak bisa mendaftarkan permohonan pra peradilan. Begitu kita masuk ke hari Senin penyerahan tersangka dan barang bukti, close the door. Karena kewenangan itu sudah berlimpah ke kewenangan penuntut umum. Itu satu hal. Jadi kami melihat bahwa ini strategi untuk menghindari proses pra peradilan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, soal kekuatan pembuktian atau beban pembuktian. Ini yang perlu diluruskan juga, Prof. Bahwa dalam perkara pidana, beban pembuktian itu kan sebetulnya ada pada jaksa penuntut umum. Ya. Jadi Pak Jokowi harus membuktikan sebaliknya bahwa ijazah dia asli. Bukan Bu Tifa dan Mas Roy harus membuktikan ini palsu. Karena mereka ini dilaporkan. Mereka dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik, fitnah. Pak Jokowi sebagai pelapornya, Pak Jokowi punya kepentingan hukum untuk membuktikan sebaliknya bahwa ijazah ini adalah asli. Oleh karena itu kalau kita bicara dalam proses persidangan pidana, beban pembuktian itu ada pada pelapor menyerahkan beban pembuktian itu kepada penyidik kemudian menyerahkan semua barang bukti dan alat bukti itu kepada penuntut umum untuk kemudian membuktikan apakah ijazah ini asli atau palsu. Jadi Roy Suryo dan Dr. Tipa tidak punya beban hukum untuk membuktikan bahwa ijazah ini asli atau palsu. Justru Pak Jokowi harus membuktikan sebaliknya berdasarkan dalil-dalil dia. Karena gini, pembuktian pidana nanti kami membayangkan, ini kita bukan hanya membuktikan selembar ijazah.
ijazah ini kan adalah produk akademik. Oke. Di ujung seseorang melaksanakan proses akademik yang cukup panjang. Jadi yang maksud Tetapi saya proses begini tadi. pembuktian ini kan akan kita mulai misalnya dari Pak Jokowi mengikuti proses perkuliahan. Benar nggak Pak Jokowi terdaftar sebagai mahasiswa UGM pada tahun 1980 dan mengikuti semua tahapan-tahapan akademik sehingga dia sah mendapatkan ijazah itu. Ini kan tentu akan dibongkar semua ini. Jadi kita tidak hanya akan melihat ijazah ini fisiknya asli atau palsu, tetapi juga akan related dengan semua proses perjalanan dari Pak Jokowi. Jadi Pak Arif, ini disampaikan oleh Bang mendapatkan Sangaji, harusnya ijazah dibuktikan dulu keaslian ijazah Jokowi, bukan langsung ke kasus pencemaran nama baik. Itulah Mbak, Mbak My Sister Ilona Tarigan. Jadi keberadaan kami di sini kan untuk bisa mengawasi supaya yang dibilang Bang Rangkuti tadi, yaitu tentang reformasi Polri. Jadi kami mengawasi atas kinerja penyidik di Ditreskrim Polda Metro. Nah, mereka itu dengan adanya peristiwa ini dari tahun lalu November ditetapkan tersangka supaya ada pembuktian barang bukti kata Bang Sangaji tadi, itu mereka sekarang menuntaskan ini supaya ada kepastian hukum yang berkeadilan. Jadi proses ini segera dituntaskan. Nanti pada saat nanti di sidang pengadilan itulah yang akan dibuktikan Mbak Ilona. Nah makanya kita memerlukan dukungan dari masyarakat. Jadi supaya yang dikatakan beliau tadi supaya masyarakat tidak terbelah. Kita serahkan kepada mekanisme penuntutan maupun di pengadilan tadi. Kayak itu dari kami Mbak. Mbak Tarigan sebentar, saya juga sebenarnya sudah membuktikan itu. Jadi perlu saya sampaikan ya, ini mungkin masyarakat lupa. Pak Jokowi ini sudah digugat berkali-kali, dilaporkan pidana 2 kali. Ya, artinya kami sendiri sudah mendapat serangan tuduhan yang dengan berbagai cara. Dan kami sudah menggunakan hak hukum untuk membuktikan ijazah beliau itu asli. Pada saat mana? Pada saat kami dilaporkan oleh Bang Egy TPUA di Barreskrim. Alhasil proses penyelidikan tidak dilanjutkan. Kenapa? Karena dari seluruh alat bukti yang ada, penyidik berkeyakinan untuk tidak bisa melanjutkan ke penyidikan karena dari saksi-saksi, bukti-bukti surat, ahli, termasuk lapor yang dilakukan saat itu, dilihat bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk bisa meningkatkan ini sebagai sebuah persangkaan. Satu, itu sudah jadi selesai, ada produknya. Lalu berikutnya, kami menggunakan upaya hukum juga, satu-satunya Mbak, di Polda Metro. Pada saat kami menggunakan laporan fitnah, maka mau tidak mau, soal keaslian ijazah ini menjadi topik. Dan kami pun dibebankan untuk membuktikan. Kalau kami tidak bisa membuktikan, tidak mungkin laporan kami naik jadi penyidikan. Bahkan, setelah ini apa yang terjadi? Ini semua kan akan diambil alih kepentingan kami oleh kejaksaan. Negara akan mengambil alih untuk menuntut. Jaksa itu tidak mungkin menyatakan P21 kalau dia tidak yakin ijazah ini asli, Mbak. Dan kami sudah hadirkan buktinya. Kami sudah hadirkan teman-teman perkuliahan Pak Jokowi, seluruh administrasi perkuliahan yang ada di UGM sudah disita, dihadirkan dan sudah ditelah oleh jaksa. Termasuk juga pihak kampus sudah diberikan keterangannya dan dilakukan lapor ulang oleh laboran-laboran yang berbeda. Dan mereka ini profesional semua. Yang kedua apa? Semakin teruji ijazah ini sah. Sebagai contoh, selama ini diisukan tidak ada watermark, tidak ada embos. Apa yang terjadi? Pada saat gelar ada itu barang. Bahkan terakhir mohon maaf, Bang Roy menuding di watermark itu terjadi rekayasa karena ada satu kode yang berbalik. Ternyata apa itu? Itu justru sistem kunci untuk membuktikan watermark ini sah. Artinya apa? Semakin kesini memang akhirnya kebenaran itu semakin terungkap. Jadi kembali lagi menurut saya, kalau ada yang bilang di perkara ini tidak mungkin diuji ijazah, menurut saya itu ngawur. Ya, karena mau tidak mau jaksa untuk membuktikan fitnah, salah satunya adalah membuktikan bahwa ijazah ini asli. Nah yang kedua saya mau tanggapi ada gini. Ini kan serba susah. Kami selama ini dari korban justru melihat, selama setahun ini polisi, mohon maaf, terlalu baik dengan para tersangka. Mohon maaf ya. Minta gelar khusus, diikutin. Mau lihat barang bukti, ijazah, diikutin. Bahkan bayang, mohon maaf, itu plak disegel dari lapor dirobek oleh Ditreskrim, itu punya risiko loh. Karena itu harusnya yang boleh membuka itu jaksa. Boleh tanya Pak Jaksa. Sesuatu yang sudah disegel oleh lapor yang membuka itu kejaksaan. Tapi waktu itu penyidik, karena permintaan para tersangka dibuka untuk diperlihatkan. Kami ikuti saja untuk mencari kebenaran material. Ada lagi nanti diminta mengajukan saksi dan ahli, oke itu hak diikuti. Apapun yang diminta, bahkan ada lagi. Kami tidak percaya dengan lapor, kami minta UI, BRIN, dan berbagai macam dilibatkan. Polisi ngikutin loh Bang. Semua itu didatangi lapor-lapor itu. Dan jawabannya apa lapor itu yang ditunjuk? Kami tidak mempunyai peralatan untuk melakukan itu. Jadi artinya semua permintaan, semua klaim diikuti. 1 tahun boleh dibilang perkara yang lambat. Kami juga kalau boleh dibilang sedikit kecewa, tapi kami diamkan saja. Nah pada saat hari ini kita lihat polisi menegakkan kewibawaannya, menegakkan ketegasannya, kembali lagi dikomplain juga. Jadi menurut saya kasihan di sini polisi berpihak, bukan berpihak ya, selalu dalam dua sisi akan menjadi komplain. Tidak jadi ada bagian dari istilah
Tidak ada istilah dalam hukum itu polisi baik hati, tidak. Justru polisi banyak melakukan pelanggaran KUHAP, iya. Kalau Bagi kami dikatakan enggak, kalau justru dikatakan perlu diri ke bahwa tempat abang sebentar, gitu loh. kalau dikatakan bahwa kami meminta dilakukan gelar perkara khusus, meminta ada saksi meringankan atau saksi ade charge, ahli menguntungkan, itu bukan kebaikan penyidik. Itu hukum acara pidana yang memberikan hak kepada seorang tersangka. Itu ketentuan yuridis, bukan kebaikan hati seorang penyidik. Kalau dimohonkan saya kasih berarti saya berbaik hati. No. Dalam penegakan hukum kita tidak mengenal Nah dong istilah. bang, barang yang disegel Enggak. nggak boleh dibuka bang. Wah. Itu hukum acara bang. Saya berdebat dengan Ya. Bang Rifai Nggak boleh, dan tetap nggak Yakub boleh. Hasibuan pada saat barang bukti Dia ada itu tidak jaksa mau senior. dibuka. Dia lebih Saya berdebatnya begini. Ah. Kita membutuhkan akuntabilitas dan transparansi serta kejelasan. Barang bukti yang disita itu harus diperlihatkan kepada para tersangka demi kepentingan pembelaan. Bahwa barang bukti itu sudah disegel, yaitu kewenangan penyidik, silakan segel. Tetapi pada saat tersangka menghadiri suatu gelar perkara khusus, tersangka punya hak bersama kuasa hukumnya untuk tahu barang bukti yang disita itu apa. Kita ini bukan menangkap orang, kemudian barang buktinya seperti kucing dalam Itu di karung. persidangan bang, bukan dalam penyidikan. Bukan. Semua barang bukti akan dibuka di persidangan, bukan di penyidikan. Kita di tahap Itu clear hukum penyidikan acara, tanya juga, beliau. kita di tahap penyidikan Saya challenge juga, lagi, gini, apakah polisi punya kita kewajiban di tahap menetapkan penyidikan BRIN, juga UI, segala macam? mendapatkan, Itu ingin sesuatu yang mendapatkan ekstra, kepastian embroidery. hukum. Artinya buat saya Makanya juga, kemudian langkah penyidik yang ini diambil oleh Polda tadinya Metro agak Jaya milih ke adalah sana, gitu. dia membuka. Langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya adalah dia membuka karena ada perdebatan hukum antara saya dan Bang Rifai terhadap barang bukti itu. Maka kemudian barang bukti itu dibuka segelnya oleh Polda Metro Jaya. Itu hal yang pertama. Jadi tidak ada istilah polisi berbaik hati. Itu semua adalah ketentuan hukum acara pidana. Kami mengajukan saksi meringankan atau saksi ade charge, yaitu hak tersangka diberikan oleh undang-undang. Kami menghadirkan puluhan Oke. ahli menguntungkan, itu juga hak seorang tersangka. Pelibatan bukan BRIN karena dan UI, kebaikan. apakah itu hukum Sabar dulu, acara? bukan Oke. karena kebaikan. Nggak ada. Terus Baik. kemudian, sebentar, Ditahan dulu, terkait dengan ditahan lapor, dulu. terkait dengan lapor, itu Ditahan ternyata dulu tidak ada saudara, tetap di bola liar. Polda Metro Jaya.